Banyak yang bertanya kepada saya, apakah berlatih itu baik dengan pelatih atau cukup dengan ball feeder atau private ataupun grup. Ya, semuanya menurut saya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, sebelum kita menentukan mana yang harus kita pilih, kita coba bahas dulu apa bedanya. Ya, kalau menurut saya ball feeder itu lebih melayani klien. Dia itu melayani klien, kita maunya latihan apa, dia akan kasih bola yang enak, kasih bola yang kita senang, itu lebih arahnya ball feeder ke sana. Kalau pelatih itu berbedanya, pelatih itu harus mempunyai visi bagaimana si murid itu punya kelebihan dan kekurangan, lalu harus dibentuk seperti apa. Ya, jadi pelatih harus membantu si murid belajar lebih cepat. Seperti kita di sekolah, kita belajar di sekolah, anak-anak belajar ke sekolah, tentu di rumah pun sebenarnya bisa belajar sendiri. Tapi kenapa kita kirim mereka ke sekolah? Karena ada guru yang akan membantu mereka belajar lebih cepat. Itu bedanya pelatih juga. Ya. Jadi misalkan nih, pelatih akan tahu, oh mana sih pegangan yang lebih cocok buat si murid, ya. Lalu bagaimana memperbaiki pukulan dia. Seseorang pukulan yang misalkan selalu banyak out, lalu racket face-nya terlalu terbuka, sering terbuka, dia harus lebih datar. Nah, itu pelatih akan lebih bisa melihat itu dan mengarahkan bagaimana merubah kebiasaan salahnya menjadi lebih benar, seperti itu. Ya. Lalu misalkan pelatih tahu footwork yang lebih baik untuk mengejar bola ke samping, mengejar bola ke depan, mengejar bola ke belakang, pelatih akan bisa mengarahkan lebih detail lagi di sana. Oke. Lalu bedanya sendiri pelatih mengajar di grup dan mengajar di privat itu apa sih? Ya, kalau secara teori kita pelatih yang belajar teori kepelatihan, di grup lesson itu pelatih akan lebih mengajarkan secara taktik dan strategi. Jadi karena kita punya teman tuh, misalkan dalam satu grup ada 4, ada 5 orang, yang kemampuannya juga mungkin berbeda-beda, ya. Tapi di situ kita akan diajarkan bagaimana bermain, ya, taktiknya. Misalkan, kita harus belajar baseline attack. Nah, di dalam grup satu yang ada yang attack, mungkin bisa dipasangkan dengan temannya yang satu harus belajar defense terus, seperti itu. Atau misalkan satu lagi latihan servis, misalkan harus servis pertama yang keras, yang satu bisa belajar return-nya, bagaimana membalikan return yang keras tersebut. Jadi dalam satu grup itu bisa dipasang-pasangkan sesuai dengan taktik dan strategi yang diajarkan si pelatihnya. Bedanya dengan private mungkin akan bisa lebih banyak ke arah technical. Ya, technical bagaimana kita bisa seperti tadi servis lebih keras, tekniknya kita bisa diperbaiki lebih atau bukan diperbaiki, diimprove lebih banyak waktu private. Ya, di situ pelatih akan punya perhatian 100% kepada sang murid dalam satu waktu itu benar-benar mengerjakan suatu hal yang diperlukan. Itu bedanya private dengan grup. Oke, jadi mana yang harus kita pilih? Tentunya menurut saya harus di-combine, baik private maupun grup. Kalau memang ada waktu lebih dengan ball feeder juga baik, karena di situ kita bisa melancarkan apa yang dilatih atau diajarkan oleh pelatih waktu private misalkan. Ya, ini private, pelatih lagi mengajarkan racket control untuk forehand, untuk konsisten. Kita bisa minta sama ball feeder, oke, kita mukul jangan mati-mati ya. Ya, oke, seperti itu. Jadi tentu latihan akan bertambah lebih cepat, lebih banyak, kita bisa lebih cepat mempelajarinya dengan cost yang lebih rendah. Tentu kita tidak perlu bayar pelatihnya terus-terusan, bisa 1 minggu 1 kali private, 1 kali grup, 1 kali ball feeder, tentu akan lebih cost friendly. Ya, oke. Itu penjelasan dari saya, silakan bisa dipertimbangkan oleh pemirsa masing-masing.